Sepupu Nathan rela bikin tato Garuda demi bela timnas Indonesia. Memukau bersama Persib, Eliano jadi sorotan sang kakak. Nathan pecahkan rekor dalam karirnya sendiri. Kabar gembira John Hartman jelang FIFA Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi Nathan Choaon pecahkan rekor dalam karirnya sendiri. Yang selanjutnya kabar gembira adalah John Hartman jelang FIFA Series tahun 2026. Selanjutnya Eliano Renders memukau bersama Persib Bandung. Dan yang terakhir, sepupu Nathan buat tato dan siap membela timnas Indonesia. Coba saksikan bersama ya. Pemain andalan timnas Indonesia Nathan Choaon tengah menikmati masa-masa keemasannya bersama klubnya Willem II. Berlaga di kasta kedua Liga Belanda, Nathan mendapat kepercayaan penuh dari pelatih. Musim ini, Nathan sudah tampil dalam 27 laga di semua kompetisi dengan total 2.332 menit bermain. Ini jadi yang tertinggi dalam perjalanannya sebagai pesepak bola profesional. Selain menit bermain yang tinggi, Nathan juga berkontribusi bagi tim dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Ia selalu bermain di sisi kiri, utamanya sebagai bek atau pemain sayap. Sebelumnya, menit bermain tertinggi bek kiri 24 tahun itu ada pada musim 2022-2023 ketika berseragam Excelsior. Adapun jam terbangnya 2.318 menit kala itu. Peningkatan menit bermain Nathan jadi sinyal positif setelah banyak berkutat di bangku cadangan kala berseragam Swansea dan ASC Heerenveen. Meski demikian, pemain kelahiran Rotterdam itu sempat mencicipi pengalaman merumput di Liga Inggris, Divisi Championship, Piala FA, dan Piala Liga. Dengan menit bermain reguler, diproyeksikan kesempatan Nathan untuk kembali dipercaya di timnas Indonesia juga kian terbuka. Sebab persaingan bek kiri skuad Garuda jadi salah satu yang paling sengit di antara posisi lain. Nama-nama seperti Calvin Verdong, Dean James, dan Saint Patinama kerap jadi pilihan lebih dulu. Ini membuat Nathan beberapa kali digeser sebagai gelandang. Namun, jika mampu terus menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin Nathan jadi pilihan utama. Jika tidak dalam waktu dekat, usia yang masih terbilang muda membuat karir Nathan di timnas Indonesia masih panjang untuk jadi tumbuhan masa depan. 1. Pengganti Tom Hai ditemukan. Nama pertama yang bisa menggantikan sosok gelandang Persib Bandung itu adalah Ezra Walian. Pemain Persik Kediri itu sedang dalam performa luar biasa di Super League musim ini. Pada musim ini ia berhasil mencetak 6 gol dan 8 assist dari 20 laga. Ia menjadi salah satu pemain lokal yang memiliki catatan impresif di Super League hingga pekan ke-23. Meski berposisi natural sebagai penyerang sayap, Ezra Walian bisa ditempatkan sebagai gelandang. Hal ini pernah ia lakoni saat masih memperkuat Persib Bandung. Selain itu, masih ada Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Jordi Amat yang bisa mengisi posisi Tom Hai. Dengan demikian, John Hartman masih memiliki banyak pilihan di lini tengah. 2. Penampilan impresif pemain lokal. Selain Ezra Walian, seperti yang sudah dijelaskan, salah satu nama lokal dengan penampilan impresif musim ini adalah Teja Paku Alam. Ia menjadi tembok kukuh bagi Maung Bandung. Sejauh ini, kiper berusia 31 tahun tersebut telah tampil dalam 20 pertandingan di Super League. Dari laga yang telah dilalui, Teja Paku Alam membukukan 14 clean sheet. Secara keseluruhan, ia baru kebobolan sebanyak 8 kali. Istimewanya lagi, Teja Paku Alam mencatatkan 6 clean sheet secara beruntun dalam 6 pertandingan terakhir. Di luar dua nama itu ada Axel Runtuhaku dan Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta yang tampil menawan musim ini. Keduanya pun layak diberikan kesempatan untuk memperkuat skuad Garuda. 3. Proses naturalisasi pemain baru. Meski PSSI saat ini menegaskan bahwa tidak ada penambahan pemain baru, beberapa nama sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weghorst. Jika berjalan lancar, bukan tidak mungkin ketiganya akan mendapat panggilan ke tim Merah Putih.
Terlebih, John Hartman harus mencoret 6 pemain karena sanksi dan cedera. Untuk itu, skuad Garuda di FIFA Series mendatang dipastikan menarik. Fakta menarik terungkap usai laga spektakuler di mana Persib Bandung berhasil mencatatkan kemenangan telak 5-0 atas Madura United. Dalam pesta gol tersebut, satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Eliano Renders. Eliano tampil sangat memukau sepanjang pertandingan. Ia tidak hanya menjadi pengatur ritme permainan di lini tengah, tetapi juga berkontribusi besar dalam proses terjadinya gol demi gol bagi Maung Bandung. Kreativitas dan visi bermain yang di atas rata-rata membuat Eliano disebut-sebut sebagai salah satu pemain naturalisasi terbaik yang merumput di Liga Indonesia saat ini. Menariknya, performa gemilang Eliano Renders ini langsung menjadi sorotan sang kakak Tijani Renders yang kita tahu merupakan bintang utama di Manchester City. Hal itu bermula ketika Eliano mengunggah pesan di akun Instagram pribadinya dengan menuliskan, "Bobotoh sedang membara." Unggahan tersebut sontak mendapat respon dari sang kakak Tijani Renders yang menuliskan "kakak" disertai simbol hati di kolom komentar. Meskipun berada di benua yang berbeda, sang kakak terlihat terus memantau progres Eliano di Indonesia. Kesuksesan Eliano membawa Persib menang besar menunjukkan bahwa kualitasnya benar-benar berada di level elit. Pujian dan sorotan dari sang kakak tentu memberikan kebanggaan tersendiri bagi supporter Persib dan pecinta sepak bola nasional. Eliano membuktikan bahwa meskipun bermain di Liga Indonesia, standar permainannya tetap terjaga dengan sangat baik. Bagi John Hartman, performa stabil Eliano bersama Persib adalah jaminan bahwa ia memiliki jenderal lapangan tengah yang cerdas dan sudah beradaptasi dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Kemenangan telak Persib ini sekaligus menjadi panggung bagi Eliano untuk membuktikan bahwa dirinya sangat layak untuk terus menjadi andalan di skuad Garuda. Sejak era Sintayong hingga Peter Clifford, Timnas Indonesia kerap melakukan naturalisasi terhadap diaspora Eropa demi memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu tampaknya akan kembali berlanjut saat Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman. Bahkan, sang pelatih sudah berkunjung ke Eropa. Menariknya, tidak sedikit dari pemain keturunan tersebut yang terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya terhadap tanah leluhurnya. Sulit bersaing untuk tim nasional Belanda membuat para pemain keturunan itu mengalihkan perhatiannya terhadap potensi bela Timnas Indonesia. Salah satu pemain yang berniat melakukan hal itu adalah Kenan Paunel, pemain amatir Belanda yang sempat menyatakan keinginannya bela skuad Garuda. Kenan Paunel mengakui jika darah Indonesia berasal dari kakek dan neneknya. Yang lebih mengejutkan lagi, Kenan Paunel mengaku bahwa dia merupakan saudara sepupu dari Nathan Choaon. Nathan adalah sepupu dari ayah tiri saya punya hubungan yang baik dengan dia. Saya benar-benar bangga dengan dia. Saya agak tertantang karena saya juga mau hal itu main untuk Timnas Indonesia, ucap Kenan. Ia tahu bahwa kemungkinan dilirik Timnas Indonesia cukup sulit mengingat dirinya hanya bermain di kasta ke-6 Liga Belanda atau setara dengan level amatir. Namun, tak diduga-duga, Kenan melakukan aksi nekat dengan membuat tato dengan lambang Garuda di tubuhnya demi hasratnya bela tanah leluhur. Meskipun saat ini statusnya masih bermain di Liga Amatir, namun dedikasi mentalnya patut diacungi jempol. Aksi sepupu Nathan ini memicu perdebatan di media sosial. Ada yang menganggap ini sebagai bentuk nasionalisme yang tinggi, namun ada juga yang mengingatkan bahwa kualitas teknis di lapangan tetap menjadi syarat utama. Terlepas dari perdebatan itu, fenomena ini menunjukkan betapa besarnya daya tarik Timnas Indonesia saat ini di mata pemain diaspora di Belanda. Mereka kini tidak lagi ragu untuk menunjukkan identitas keindonesiaan mereka secara permanen di tubuh mereka demi sebuah kesempatan untuk membela sang Garuda. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.